Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Ustadz bakal jelasin materi kita, yaitu terkait tentang analisis data, ya. Jadi di pertemuan pertama ini, pertemuan pertama, pertemuan satu, kita bakal pelajari tentang fitur fitur untuk menganalisa lisa data menggunakan Excel atau PPS Office. Excel itu yang ada di lab komputer, sedangkan WPS itu yang ada di iPad kalian. Ya, jadi beberapa fitur yang ada di Excel dan juga WPS itu agak sedikit berbeda. Jadi mungkin kalian bisa pelajarin semuanya. Jadi ketika kita mungkin lagi di lab komputer kalian bisa mengerjakan, ketika di WPS juga kalian bisa mengerjakan atau kalian lagi mengerjakan PR itu bisa kalian kerjakan. Oke. Oke, yang pertama itu ada di Excel. Oke, di Excel itu ada tampilan seperti ini setelah kita membuat blank workbook ya. Jadi yang pertama itu kita perlu ketahui dulu fitur-fiturnya. Ketika kalian lihat itu ada A, B, C, D, E, F, G sampai seterusnya. Itu A, B, C, D, E, F, G. Itu namanya adalah eh, kolom ya. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H sampai Z sampai seterusnya itu adalah kolom. Oke, kalau dia yang eh, sebelah kiri kalian itu ada satu 2 3 4 5 6 7 sampai sekian-sekian itu satu 2 3 4 5 6 7 itu sama dengan baris ya. Jadi A, B ini adalah kolom dan satu sampai sekian-sekian ini adalah baris. Pertemuan antara keduanya, pertemuan antara baris dan kolom. Nah, oke. Pertemuan antara baris dan kolom itu namanya adalah sel, ya. Jadi, ketika Ustadz misalnya klik di bagian ini selnya, ini namanya sel, yaitu sel berapa? Yaitu sel N berapa? N11. Jadi, misal kalau Ustadz klik di sini, itu adalah sel L16. Kalau Ustadz klik di sini, itu adalah sel H5. Oke, nah itu adalah fitur yang pertama yaitu adalah sel. Selanjutnya, misalnya kita masuk ke ribbon. Ribbon itu adalah fitur-fitur yang ada di sini. Nah, kita bakal mempelajari sedikit. Mungkin kalian udah tidak terlalu asing ya sama fitur-fitur seperti ini. Misalnya seperti ini kita buat nama. Dari nama ini itu ada nama fitur namanya B seperti ini, itu namanya bold. Artinya ketika kalian blok itu akan menjadi huruf tebal ya. Setelah itu ada I miring seperti ini itu namanya italic. Nah, jadi bisa kalian lihat seperti ini itu namanya italic. Itu fungsinya untuk memiringkan teks. Jadi misalnya teksnya kita tulis, lalu kita klik nah maka dia bakal miring teksnya. Selanjutnya, setelah I miring itu ada U, misalnya umur. Umur, misalnya U ini kalian klik. Nah, itu bakal menambahkan garis bawah atau underline. Jadi untuk nama-namanya kalian bisa lihat seperti ini, itu namanya underline. Setelah itu, di sini, di sini fitur ini adalah ada border. Border tuh bahasa gampangnya adalah tabel. Jadi misalnya kalian klik bagian sini, terus kalian tekan, terus kalian tarik sampai bawah seperti ini. Lalu kalian klik yang sini, ya border. Klik all border, maka itu akan menjadikan sebuah tabel. Yang mana tabel ini bisa kalian adjust atau bisa kalian besar kecilkan melalui seperti ini.
Nah, jadi dia di samping hurufnya itu bisa ditarik. Nah, untuk menyesuaikan ya, gitu. Setelah itu, eh, di tengah-tengah ini, nah, ini untuk mewarnai ya. Kalau ini untuk mewarnai sel, jadi misalnya selnya kalian klik, terus kalian klik ini, itu bakal mewarnain. Kalau yang A itu hanya untuk mewarnai teksnya saja, ya. Jadi kalau ini sama backgroundnya, kalau ini cuma untuk teksnya saja atau fontnya saja. Setelah itu ada yang namanya rata kiri, rata tengah, dan rata kanan. Jadi itu fungsinya adalah untuk memindahkan teks. Ya, jadi misalnya umur ini kita klik, lalu kita klik yang tengah atau center, maka teksnya akan menjadi tengah. Nah, jadi kalau kita klik yang kanan atau rata kanan, itu bakal teksnya ke kanan. Ya, kalau dia di kiri, itu di kiri, kalau dia di tengah, itu kena di tengah. Misalnya, kalian, ya, lalu ketika suatu ketika misalnya kita mau menggabungkan dua sel, misalnya sel D3 sama E3 mau kita gabungkan biar umurnya tergabung gitu misalnya. Itu caranya adalah dengan mengklik merge and cell. Ya, dengan mengklik merge and cell itu maka menggabungkan kedua sel yaitu D3 dan E3. Ya, bisa ulangin. Jadi misalnya klik di E3 terus kalian tekan lalu blok ke E3 lalu klik merge and cell itu akan menggabungkan kedua selnya. Ya. Jadi oke, udah misalnya kalian nih terus kalian perbesar nih misalnya barisnya. Terus teksnya itu berada di bawah ini. Ya, bagaimana dia ke tengah? Itu kliknya di sini. Ya, middle align ya. Ini top line. Jadi misalnya kalau top line itu kalian mau teksnya di atas sekali. Kalau di tengah itu middle ya. Kalau di bawah ya itu yang di bawah. Oke? Atau bottom. Oke, itu saja fitur-fiturnya kurang lebih yang perlu kalian pahamin. Setelah dari situ baru nanti untuk memasukkan rumus. Nah, untuk memasukkan rumus itu harus diawali dengan kata sama dengan. Ya, misalnya Ustadz tambahin ada dua nilai siswa gitu misalnya. Misalnya nilai siswa di sini ada 50, di sini ada 60. Nah, setelah dari situ, bagaimana untuk menjumlahkannya? Klik sama dengan. Nah, jadi sebelum memulai rumus itu diwajibkan menggunakan sama dengan, ya. Sama dengan itu adalah tanda di mana kita memulai sebuah rumus. Misalnya kita klik sama dengan, yang mana kita mau jumlahkan, misalnya sel H, H berapa nih? H5, tinggal diklik aja H5. Lalu kalau mau ditambah, tinggal ditambah aja dengan I5, misalnya seperti itu. Lalu kita klik enter. Ya, itu cara penggunaan rumusnya. Nanti banyak lagi rumusnya kita bakal jelasin, Ustadz bakal jelasin di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya tentang fitur-fitur atau rumus-rumus apa saja yang kita gunakan di pelajaran kelas 7 ini. Untuk fitur-fiturnya itu saja yang perlu kalian pahamin. Sisanya nanti kita berjalannya ini ya, berjalannya pembelajaran ketika kalian ada yang tidak kalian ngerti, itu bakal kita pelajarin sama-sama ya. Selanjutnya Ustadz mau jelasin kalau dia di WPS. Nah, kalau di WPS dia sebenarnya sama aja, kurang lebih sama aja. Ini ada kolom A, B, C, D sama sekian ini kolom, satu sampai sekian-sekian ini baris. Ya, sama saja dia ada bold, ada italic, ada underline. Nah, bedanya mungkin di WPS ini ada strict stroke ini ya. Jadi ini tugasnya misalnya ada dua keterangan. Misalnya keterangan satu ada lulus dan satu tidak lulus. Nah, yang tidak lulus ini bisa kalian tambahin garis tengah seperti ini ya untuk tandain tidak lulus. Itu seperti itu bedanya. Itu sama, sisanya sama saja. Ini ada border sama aja untuk membuat sebuah tabel. Ini untuk mewarnai sebuah tabel, sorry, sebuah sel. Ini hanya kalau yang sebelahnya ini hanya untuk mewarnai fontnya saja atau teksnya saja. Seperti itu saja, sama saja kurang lebih. Kalau mau menggabungkannya seperti apa? Misalnya mau menggabungkan H3 sama I3 itu tinggal di blok lalu di merge ya. Sama saja kalau di Excel itu fiturnya namanya merge and cell, kalau di WPS itu namanya merge doang. Kurang lebih sama saja, itu tidak ada lagi sih sebenarnya.
Ya, kalau di mungkin di WPS itu ada rata tengah, justify ya. Jadi misalnya kalian besarin, terus diklik yang mana teks mau di ini, terus diklik justify, itu sebenarnya rata tengah ya, rata kiri dan kanan. Misalnya udah ini rata tengah, ini rata kanan, ini justify itu rata tengah, rata kiri dan kanan gitu. Itu saja mungkin dari Ustadz, tidak ada lagi ya. Kalau misal oke, di Excel tadi juga ada seperti ini, ada Calibri. Calibri ini untuk mengganti fontnya ya, cuma untuk mengganti font. Mungkin kalian nggak asing lagi tentang hal ini. Lalu ada 11 ini untuk mengganti font ya, mengganti ukuran font mau jadi lebih besar atau lebih kecil, misalnya judul itu bisa kalian lebih besarin seperti itu ya. Itu hal normal bisa kalian ditemuin di mana saja nanti. Itu saja dari Ustadz. Oke, mungkin kita bakal ketemu di pertemuan selanjutnya. Nanti pertemuan dua, kita akan ini menghitung ya, menghitung menggunakan rumus aritmatika terlebih dahulu. Aritmatika. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita baru menghitung menggunakan rumus Excel atau WPS. Ya, jadi gunanya rumus ini nanti mempermudah kalian ketika menganalisis sebuah data yang lebih dari satu ya. Jadi misalnya ada 100 data, nggak mungkin kalian hitung satu-satu, jadi ribet. Jadi kalian perlu menggunakan rumus itu untuk mempermudah kita dalam pengerjaan menganalisa data. Oke, itu saja dari Ustadz. Cukup dari Ustadz Aheri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.